Episode 1 dimulai dengan perkenalan diri seorang siswa SMA bernama Cheung di tahun 2011. Diceritakan bahwa dia sedang melakukan syuting untuk sebuah proyek dokumenter. Cheung adalah siswa dengan peringkat terendah di sekolahnya. Tidak sendiri, dia melakukan syuting untuk proyek dokumenter ini bersama seorang siswi dengan peringkat teratas di sekolahnya yang bernama Kuk Yeon-soo. Film dokumenter mereka sendiri akan berfokus pada bagaimana dan apa yang akan terjadi jika siswa dengan peringkat teratas dan siswa dengan peringkat terendah menghabiskan waktu bersama selama 1 bulan. Celakanya, seperti peringkat mereka yang sangat jauh berbeda, sifat kedua remaja ini juga sangat jauh berbeda. Cheung dengan sifatnya yang santai dan menginginkan hidup yang tanpa beban dan damai, sedangkan Kuk Yeon-soo dengan sifatnya yang terbilang sangat perfeksionis, judes, dan kaku. Dengan sifat keduanya yang sangat jauh berbeda itu, tentu saja membuat Cheung dan Yeon-soo sering terlibat pertengkaran yang sangat kekanak-kanakan, dan hal ini tergambar dengan jelas dalam film dokumenter yang mereka jalani. Keduanya benar-benar bagaikan air dan api, dan keduanya tidak menyembunyikan hal itu selama syuting. Jika di flashback ke belakang, awal pertemuan mereka juga memiliki 2 versi yang berbeda. Versi Kuk Yeon-soo, mereka pertama kali bertemu di perpustakaan. Saat itu Yeon-soo merasa tersaingi karena dia tidak mendapatkan peringkat 1 lagi dalam hal siswa yang paling banyak membaca buku dalam sebulan. Setelah ditelusuri, akhirnya dia bertemu dengan si peringkat 1 yang tidak lain dan tidak bukan adalah Cheung. Dan dia terkejut saat mengetahui bahwa Cheung ternyata berada di peringkat terbawah dalam hal akademis di SMA mereka. Begitulah pertemuan awal mereka versi Yeon-soo. Adapun versi Cheung, mereka pertama kali bertemu saat upacara penerimaan murid baru. Saat itu Yeon-soo menjadi siswa terunggul dan dipanggil maju ke depan untuk menerima piagam penghargaan. Semua mata tentu saja tertuju pada Yeon-soo, tidak terkecuali dengan Cheung. Namun yang mencuri perhatian Cheung saat itu bukanlah prestasi Yeon-soo, melainkan style Yeon-soo yang kuno dan kaku. Terlebih saat dia hendak tersenyum ramah pada Yeon-soo, Yeon-soo malah menggertaknya, padahal itu adalah temu pandang pertama mereka. Begitulah pertemuan pertama keduanya versi masing-masing. Meskipun berbeda, namun ada satu hal yang sama. Keduanya sama-sama menganggap bahwa mereka satu sama lain memiliki sifat yang aneh. Lalu bagaimanakah mereka setuju melakukan syuting dokumenter ini, padahal mereka tahu bahwa mereka berbeda dan menganggap bahwa mereka satu sama lain memiliki sifat yang aneh? Untuk kasus Cheung, dia dipaksa oleh orang tuanya karena mereka ingin melihat apa yang dilakukan putranya di sekolah. Terlebih lagi, syutingnya akan dilakukan bersama siswi terpintar di sekolah. Jadi tidak ada alasan bagi Cheung untuk menolaknya. Sedangkan untuk kasus Kuk Yeon-soo, alasannya simpel, yaitu karena dia akan mendapat bayaran jika melakukannya. Jadilah mereka berakhir dengan syuting dokumenter itu. Untuk mendukung proses syuting, Cheung bahkan dipindahkan dari kelasnya ke kelas Yeon-soo. Dan begitulah, hari-hari penuh pertengkaran mereka pun dimulai. Mulai dari bertengkar karena hal sepele di kelas, adu saus saat makan di kantin, sampai saling mengerjai saat jam olahraga. Tidak ada yang namanya ketenangan saat keduanya bersama. Uniknya, ternyata pertengkaran mereka menjadi daya tarik tersendiri bagi film dokumenter ini. Film dokumenter mereka ditonton dan disukai oleh banyak orang dan menjadi sangat populer karena dianggap seru, lucu, dan menghibur. Waktu pun berlalu dan sekarang sudah tahun 2021. Sudah 10 tahun berlalu dan Yeon-soo sekarang sudah menjadi seorang wanita karir. Ironisnya, dia merasa bahwa kehidupannya yang sekarang bukanlah kehidupan yang dia dambakan selama ini, di mana dia kerap kali harus diremehkan dan diabaikan oleh para kliennya seperti saat ini. Ya, seperti saat ini, saat dia harus mempresentasikan proyeknya di hadapan kliennya Jang Do-yul. Untungnya, meskipun awalnya diremehkan, akhirnya Yeon-soo tetap berhasil mendapatkan proyek pembukaan Sunshop.
Dalam proyek pembukaan Son Shop ini, perusahaan Yeonsu akan berkolaborasi dengan seorang ilustrator bernama Ko. Masalahnya sekarang adalah dia harus mencari dan merekrut sang ilustrator Ko yang dikenal sebagai ilustrator yang misterius, di mana tidak ada yang tahu identitasnya. Untuk itulah dimulai misi pencarian identitas si ilustrator misterius Ko oleh Yeonsu. Sebaliknya di tempat lain ada Cheung yang merasa bahwa kehidupannya yang sekarang adalah kehidupan tenang yang dia dambakan selama ini. Bagaimana tidak, dia adalah seorang ilustrator lepas yang bekerja sesuka hatinya namun memiliki penghasilan tinggi karena karya-karyanya yang disukai publik. Ya, dialah Cheung atau yang lebih dikenal publik dengan sebutan Ko, si ilustrator misterius. Saking misteriusnya, bahkan kedua orang tuanya tidak tahu jika anaknya ini adalah seorang ilustrator terkenal dengan penghasilan yang tinggi. Cheung sendiri sudah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Dia kini tinggal di sebuah rumah sekaligus studio bersama manajernya Gu Eun-ho yang juga adalah temannya. Sementara itu, teman Cheung yang lain, Kim Ji-young, yang bekerja di sebuah perusahaan penyiaran, mendapat saran dari seniornya untuk membuat kelanjutan kisah dari dokumenter Cheung dan Yeonsu yang sempat populer pada masanya. Menurut seniornya, akan sangat menarik jika membuat dokumenter yang menceritakan bagaimana kehidupan Cheung dan Yeonsu sekarang setelah beberapa tahun berlalu sejak masa SMA mereka. Namun Ji-young menimpali bahwa hal itu akan sangat sulit untuk dilakukan karena menurut penuturan Ji-young, Cheung dan Yeonsu ternyata pernah berpacaran. Jadi tampaknya akan sulit untuk menyatukan mereka kembali dalam sebuah dokumenter. Selanjutnya tiba-tiba di suatu pagi, kita disuguhkan dengan adegan di mana Cheung kedatangan seorang tamu. Dan saat dia membuka pintu, dia sangat terkejut ketika mendapati Yeonsu yang sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Anehnya, dia langsung menutup pintu rumahnya dan mencari semprotan air di dalam rumahnya. Lalu saat dia kembali menemui Yeonsu, dia malah menyemprotkan air ke wajah Yeonsu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Yeonsu tiba-tiba berada di rumah Cheung? Dan mengapa Cheung malah menyemprotkan air ke wajah Yeonsu? Nantikan jawabannya di episode selanjutnya.